Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Billy dari Sambat Sahabat. Ya, setelah seharian hujan dan berisik, jadi karena gue belum punya studio juga, gue ngerekam ini di kamar. Pada akhirnya, di momen ini, kondisi lingkungan cukup sepi dan mengizinkan gue buat bikin rekaman ini. Ya, di rekaman kali ini jujur gue ngerasa ngerasa nggak sabar ya buat segera nyeritain ini. Kenapa? Karena menurut gue ini adalah cerita yang menarik untuk dibagiin sama teman-teman. Dan mumpung masih fresh, baru kejadian kemarin, ya ini adalah pengalaman gue sendiri. Gue berharap cerita ini bisa menemani kalian tidur. Dan syukur-syukur kalau seandainya, dan gue yakin, yang jelas gue yakin cerita ini bisa dipetik pelajarannya. Oke, jadi sekitar seminggu yang lalu gue berantem sama cewek gue. Ya, ini adalah cerita tentang berantemnya sepasang kekasih. Kenapa gue cerita ini? Karena gue yakin gak ada pasangan yang gak berantem. Dan gue rasa ini perlu diceritain karena kita kadang bingung gitu ketika kita berantem kita harus ngapain. Oke, jadi balik ke ceritanya. Waktu itu gue datang ke kantor cewek gue dan di kantor cewek gue itu gue ngelihat jadi waktu itu waktunya masih pagi banget, masih ya mungkin sekitar jam 9, nggak pagi banget tapi pagi, jam 9 gue masuk dan gue ngelihat dia lagi di depan komputer kerja. Sementara itu gue masuk, buka pintu karena gue hari itu lagi off, lagi gak ada kerjaan. Gue mampir ke kantor cewek gue dan gue langsung masuk dan ngelihat dia di depan komputer. Gue langsung ngomong, kayaknya kita perlu deh ngurangi intensitas ketemu kita. Kenapa? Karena gue ngerasa belakangan ketemuan kita tuh nggak produktif. Ketemuan kita tuh ya udah cuma ngobrol aja dan nggak ada goalnya, nggak ada hasil obrolannya. Ya udah gitu aja, tiba-tiba waktu gue habis. Ya, gue salah waktu gue ngomong kayak gitu. Terlepas dari alasan gue ngomong kayak gitu, ya pada waktu itu gue ngerasa kalau belakangan waktu gue nggak produktif dan nggak banyak progres yang gue lakuin dalam kurun waktu belakangan itu. Jadi gue ngerasa guilty pada diri gue sendiri. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa flashback ke belakang dan kita tuh ngerasa, gue belakangan ini nyelesain apa aja ya, ngerjain apa aja ya, dan hasilnya apa ya gitu. Dan waktu kita flashback itu kita nggak ngerasa, kayaknya gue belum ngapa-ngapain deh belakangan ini, dan malah justru ngerjain hal-hal yang dalam tanda kutip itu tuh bisa dilakuin nanti gitu loh. Nah, itu yang gue rasain waktu itu. Jadi waktu itu gue tiba-tiba datang terus bilang kayak gitu. Gue menjelaskan ya gimana ya, makanya kita kan makan. Jadi kebiasaan gue adalah waktu sama cewek gue ini adalah dia setiap pulang kerja gue sering mampir ke kosannya dia, terus kita keluar nyari makan mulai dari 6:30 ya, jadi habis sholat cabut 6:30 sampai jam 9, kadang jam 10 kita ngobrol. Ya, kita ngobrol bisa selama itu. Jadi kadang dia cerita dan gue ngedengerin, dan kadang juga sebaliknya gue yang cerita dia ngedengerin. Tapi kita bisa selama itu ngobrol gitu loh. Nah, setelah gue ngerasa kayak gitu, gue bilang kayak gitu ke cewek gue,
Dia cuma bisa diem. Dia cuma bisa diem ngedengerin gue bilang kayak gitu. Gue nanti respon dia dan gak kunjung ada respon. Sampai pada akhirnya ya udah, gue cabut. Gue bilang makasih ke dia dan gue buka pintu dan gue pergi. Dan setelah itu kita gak kontakkan selama mungkin seharian. Ya, selama seharian itu, terutama pas di hari tersebut, di waktu malamnya, gue flashback ke kejadian tadi pagi. Gue ngelakuin apa sama dia, gue bilang apa sama dia, dan masih gak ada respon. Di situ gue ngerasa bersalah. Keesokan harinya kita ketemu lagi, dan benar, waktu itu dia bilang kalau dia marah dan sedih sama gue. Gue waktu itu nanya, kenapa kamu marah sama, dan kenapa lo marah dan ngerasa sedih gitu? Terus kita pergi ke tempat sepi, kita ngobrolin hal ini. Dan mulailah dia cerita. Jadi dia marah karena gue menyampaikan itu seolah-olah dengan cara yang seolah-olah dia itu adalah beban dalam hidup gue. Ya, jadi waktu gue bilang kayaknya kita ketemuan tuh nggak faedah deh. Kita ya makan terus ngabisin waktu lama, itu tuh nggak faedah. Ya, gue bilang kayak gitu. Dan itu tuh bikin dia sakit hati. Karena dengan gue bilang kayak gitu, itu secara nggak langsung gue bilang, lo tuh ngabisin waktu gue ya gitu. Nah, dan habis itu dia bilang kayak gini, ya aku tahu maksudmu kok. Dia bilang gitu ke gue, aku tahu maksudmu itu adalah kamu lagi butuh waktu buat produktif. Tapi bisa loh kita tuh menyampaikan dengan kata-kata yang itu tuh lebih baik dan lebih to the point, tidak merembet-rembet ke hal-hal lain. Bisa loh kita bilangnya, sorry ya Ai, belakangan ini gue lagi ngerasa gak produktif dan gue pengen atau butuh waktu buat sendiri biar gue bisa lebih produktif. Dan dengan bilang kayak gitu, itu kan intinya sama aja. Intinya adalah kita tuh sama-sama butuh waktu. Intinya adalah kita tuh bisa loh ngurangin waktu ngobrol kita untuk menjalankan hal-hal yang lebih produktif. Intinya adalah gitu. Nah, di sini tuh gue mikir, oh iya, kenapa ya gue bisa bilang kayak gitu? Astaga. Ya waktu itu gue bilang minta maaf. Gue segera minta maaf sama dia. Ya, yang kamu bilang itu tuh benar kok. Yang lo bilang itu benar. Gue cuma butuh waktu sendiri dan kesempatan untuk kembali produktif. Nah, tapi di sini gue amazed, jujur, gue amazed. Kenapa gue amazed? Karena ya dia bisa dia tuh bisa tahu apa yang gue maksud, bahkan dengan penyampaian gue yang bisa dibilang keliru. Dan di sini gue juga hal yang bisa gue tangkap dan gue petik pelajarannya adalah yang menyampaikan hal dan memahami hal yang disampaikan orang lain
itu tuh bisa sangat berbeda. Itu tuh bisa jauh berbeda. Jadi apa yang gue ucapkan pada orang lain, itu tuh gak mesti hal itu juga diterima demikian. Dan ini adalah contohnya yang gue alami langsung. Nah, gue gak tahu apa yang terjadi pada orang lain yang juga mengalami kesalahpahaman yang mirip. Tapi yang gue tahu adalah ada orang-orang di sekitar gue yang begitu mereka terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi antara dia dan pasangannya, itu tuh mereka justru diem dan ya udah nanti juga kelar sendiri. Yang pengen gue sampein adalah kalau ada masalah yang dia akan membaik seiring dengan berjalannya waktu, dan juga ada masalah yang dia akan memburuk seiring berjalannya waktu. Nah, dari sini gue bersyukur karena gue punya pasangan yang gue bilang dia bisa mengerti. Dia mau buat ngelihat dari perspektif lain. Dia mau mencoba untuk memahami posisi gue lagi gimana. Dan ya, gue bersyukur. Dan di sini buat teman-teman yang mungkin lagi berantem sama pasangannya, nggak cuma pasangan, mungkin juga sama temennya, coba kita sama-sama diem, duduk dengan kepala dingin. Coba kita pikirin apa sih sebenarnya yang pengen dia sampaikan, dan gimana sih kalau seandainya kita memposisikan diri kita di posisinya. Dan gue berharap kesalahpahaman yang terjadi pada teman-teman semuanya bisa segera selesai dengan ngobrol sedikit lebih banyak. Oke, mungkin cukup sekian dari gue. Gue Billy dari Sambat Sahabat. Selamat malam dan mimpi indah.